Jadi sebelum video ini kita lanjutkan, seperti biasa, untuk yang belum subscribe atau support channel kami tunggu supportnya. Sebelum kita mengawali video ini, kita intro dulu. Jadi kacer yang mempunyai kendala salto, nabrak, atau ngelantai ini sering kita jumpai untuk di gantangan atau waktu main. Seperti biasa, kami sebelum menjelaskan bagaimana cara menangani kacer yang mempunyai kendala tersebut, kami akan menjelaskan apa penyebab dan apa faktor yang mempengaruhi kacer itu mempunyai kendala tersebut. Jadi yang pertama, kacer ya. Kacer ini kenapa saya sering misalkan ditanya kendalanya ini, itu, dan lain sebagainya, pasti saya akan bertanya tentang di rumah ada burung apa saja. Karena kenapa? Itu bertujuan atau karena itu mempengaruhi untuk tingkat emosi kacer tersebut. Baik, jadi kacer yang mempunyai kendala salto, nabrak ruji, atau ngelantai ini disebabkan karena over emosi atau kurang tenaga, atau bisa juga karena kacer ini masih kurang jam terbang. Itu kalau menurut pengalaman kami. Baik, cara penanganannya yang pertama, untuk sebenarnya tidak ada bedanya untuk kacer yang over emosi, juga untuk kacer yang kurang jam terbang ini. Jadi menurut pengalaman kami, untuk kacer yang mempunyai kendala ini, hanya bedanya mungkin untuk yang di kurang jam terbang ini atau kurang umur ya, itu mungkin di rumah kita kasih sparring atau untul, tapi tidak kelihatan satu sama lain, begitu. Jadi untuk kacer yang over emosi itu biasanya yang sering nabrak atau salto atau ngelantai, itu biasanya malah kami itu menangani dengan full kerodong dan juga tidak mandi atau juga bisa mandi. Jadi begitu. Kenapa kita berani kacer yang sudah emosi? Wah, kacer yang sudah emosi tetapi kok masih di full kerodong, juga JK-nya ini banyak. Kenapa? Karena kami nanti itu atau kami juga mempunyai kesimpulan bahwa kacer yang mempunyai kendala seperti ini itu disebabkan karena tenaganya itu kurang, kalau menurut pengalaman kami. Kenapa berani begitu? Karena begini, hariannya kita full kerodong, JK-nya kuat, atau bahkan kita pakai keroto mungkin 2 hari atau 3 hari sekali. Tapi kita itu nanti bedanya itu mungkin
teman-teman sedikit ada yang bertanya, kalau berani ngasih JK banyak full kerodong, itu di H-1, itu kita akan melakukan mandi di sorenya. Jadi sore atau menjelang malam atau bahkan malam itu kita mandi. Untuk waktu hari H kita akan memandikan sebelum berangkat. Mengenai extra voting, biasanya kalau yang puara, benar-benar puara, itu kita akan los, dalam artian los mungkin 15, mungkin 20, kita kasihkan semua. Nah, ya tidak mungkin, yang namanya voting ini banyak ya, yang tidak mungkin dimakan semua atau mungkin berapa sisa, ya kuatnya berapa, itu saja yang dikasihkan untuk tiap harinya. Tapi dengan satu syarat, kita full kerodong. Kalau memang ada ngetemnya, nabrak ada ngetemnya, kami menyarankan itu sekalian tanpa mandi. Jadi tanpa mandi sekalian, baru mau berangkat itu mandi. Kalau kurang misalkan terlalu over, berarti kita mulai harus ada mandinya, entah itu di sore atau menjelang malam untuk hariannya. Dan untuk H-1 mengenai voting kan hariannya sudah banyak ya. Jadi, kalau menurut voting ini kan tidak mungkin jadi penambahan. Jadi misalkan kan kuat terus, jadi di H-1 itu kita menambahi kroto, jangan lupa itu ditambahi pisang. Kalau bisa pisangnya jangan pisang putih, kalau bisa yang agak matang. Mengenai tujuannya apa? Kalau kami berpendapat pisang ini dikacer, mungkin pendapat kami ya, itu untuk sebenarnya tidak ada pengaruh yang bagaimana, tapi hanya untuk menguatkan pencernaan saja, atau orang Jawa bilang biar tidak gampang luwean begitu. Jadi itu, nah di lapangan, nah ini juga berpengaruh. Jadi mulai misalkan kita ini mulai mau berangkat, itu saya sarankan mandi. Setelah mandi, untuk kerodongnya coba teman-teman untuk dibasahi, jangan sampai kering sedikit pun. Ya namanya pengorbanan, jadi meskipun di lapangan kita tidak bisa terus untuk dibasahi. Ini yang untuk kendala memang over ya, over emosinya sangat parah, itu yang begitu biasanya. Mulai dari rumah sampai ke lapangan cari tempat, kalau bisa menjauh, insya Allah nanti tenang, ketika naik pun tenang. Untuk pangkringannya juga basah, jadi begitu. Nah, mengenai tadi untuk yang kurang istilahnya kurang jam terbang, itu diusahakan di lapangan itu agak mendekat ke yang bikin dia fight atau bikin dia bunyi atau sampai membongkar lagu. Jadi begitu. Bedanya hanya itu saja. Tapi untuk yang dibasahi pangkringan sama kerodong, kalau untuk yang kurang jam terbang ini, kalau bisa dibasahi kerodong, ketika dia mulai gacor itu dibasahi saja kerodongnya. Untuk pangkringan tidak usah dulu, begitu. Nah, kembali lagi untuk yang over tadi, kalau untuk yang mau berangkat itu kan mandi sudah, kerodong sudah, nyampe ke lapangan kita basahi lagi, mulai kerodong sampai pangkringan kita basahi. Jangan lupa kurang 2 sesi, atau kalau 1 sesi tidak mungkin kurang 2 sesi, kita ablak, kita keluarkan emosinya, kita tambahi mungkin terserah teman-teman ulat atau JK, apa saja yang dia mau, kita ablak
sampai buka ekor, sampai dia mengeluarkan isian, sampai dia tenang, dan juga sampai enak. Jangan lupa ketika kita mau mengerodongnya, kita semprot lagi pangkringan. Jadi posisi di gantangan atau naik gantangan, burung ini basah, kerodong sudah basah, pangkringan sudah basah. Jadi kesimpulannya begini, burung yang over emosi tetap jangan dibuang untuk tenaganya, karena kita juga butuh tenaganya biar main full durasi juga bongkar. Jadi ketika sudah di gantangan, tadi yang harus dilakukan membasahi kerodong, juga membasahi pangkringan, dan juga itu juga mau naik sekali lagi dibasahi. Jangan lupa kurang satu sesi kita ablak sampai enak, kita kerodong lagi. Jadi begitu. Untuk konten ini mungkin ada yang teman-teman yang mempunyai pendapat lain, atau konten saya ini dan teman-teman ini tidak lain pendapat, itu sah-sah saja, karena kami bercerita tentang pengalaman. Karena culture yang mempunyai kendala ini, kita itu harus perhatikan over emosi, karena over emosi ini yang harus dipertahankan. Soalnya kami lebih takut culture yang jedah daripada culture yang over emosi. Jadi kita harus mempertahankan supaya tenaganya tetap tersimpan, tetapi untuk emosinya kita redam dengan pendinginan tadi, untuk kerodong, untuk tangkringan, dan lain sebagainya. Jadi mungkin begitu konten untuk sore kali ini. Mungkin jika atau masih ada yang belum paham atau masih bingung, bisa tulis di kolom komentar, karena mungkin kalau tidak untuk kebetulan kali ini culture kami beberapa ada yang mabung, jadi kami tidak bisa mereview yang bagaimana, dan juga kami tidak bisa main ke gantangan karena ini juga PPKM. Tidak banyak yang kami sampaikan, sedikit saja, mulai dari penanganan tadi di rumah atau kebiasaannya, terus kebiasaan di gantangan, extra folding, dan juga penerapan mau gantang. Sekian dulu untuk segmen atau konten sore kali ini. Kami mohon maaf apabila mungkin ada penjelasan kami yang masih kurang sempurna atau masih kurang dipahami untuk teman-teman. Jadi tetap kami tunggu di kolom komentar. Sehat, sukses selalu buat semuanya. Jangan lupa jaga kesehatan. Mari kita patuhi protokol kesehatan biar pandemi ini segera berakhir dan kita bersukaria menggantang culture lagi. Tetap pantau channel kami. Yang belum subscribe, kami tunggu subscribe-nya. Sehat sukses selalu buat semuanya. Salam dari kami, All Star Kicau.